Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wa qala aidan wal qamari idza tasab. Shadaqallahul adzim. Dua Pak ngaji pagi ini kita akan melanjutkan ngaji kita yang lalu, karena setelah ngaji, bahkan setelah gerhana bulan yang lalu, itu masih ada pertanyaan yang dikirim kepada saya. Ya, pertanyaannya biasanya kan gerhana itu terjadi tanggal 15. Ya. Nah, apakah sekarang kalendernya salah? Kok gerhananya terjadi pada tanggal 14? Begitu ya. Nah, ini saya akan saya coba untuk jelaskan, ya. Kita akan gunakan gerhana tahun 2022 ini, ya. Jadi kita review dulu perihal gerhana. Jadi ini foto gerhana tahun ini juga, tapi yang di bulan Mei, ya, di bulan Mei. Nah, latar belakangnya adalah gedung-gedung pencakar langit yang bukan di negara kita. Karena nanti kita lihat bahwa gerhana 2022 Mei itu di kita pas siang hari. Jadi artinya gerhana itu, karena gerhana bulan itu kan malam, ya. Nah, itu di belahan bumi yang lain, ya, di Amerika sana lah, begitu ya. Nah, jadi kita lihat, Ibu Bapak, ini adalah gambar-gambar posisi relatif bulan terhadap bumi dan matahari. Jadi buminya ada di tengah sini, kemudian mataharinya ada di sebelah kiri, ya. Jadi mataharinya ada di sebelah sini. Nah ini, ya. Jadi setiap maghrib ketika kita melihat yang di atas itu sebenarnya posisi relatifnya itu selalu berubah, ya, sesungguhnya, gitu. Nah, ini seperti yang di dalam ayat yang saya kutip tadi, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, ya. Dan bulan itu telah kami tetapkan atasnya manazil. Manazil itu adalah jamak taksir dari manzilatun. Manzilatun itu artinya tempat. Jadi manazil itu artinya tempat-tempat. Jadi tempat-tempat bulannya itu sudah ditetapkan. Ya. Nah, beberapa gambarnya adalah seperti berikut ini, ya. Itu. Jadi
tempat ini kemudian muncul di kita itu berupa penampakannya. Jadi bulan itu bunder juga seperti halnya bumi, ya, seperti bola begitu, ya. Tapi berbeda dari matahari yang selalu tampak bulat, begitu ya. Itu. Sementara bulan selalu berubah penampakannya. Nah ini. Dan itu menggambarkan posisi bulan itu di mana, begitu. Jadi yang pertama, posisi ini ketika bulan itu berada di antara bumi dan matahari. Maka permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu membelakangi kita. Yang menghadap kita itu adalah bagian punggung matahari punggung bulan yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Makanya kemudian bulannya tidak kelihatan. Ya, bulan tidak kelihatan, begitu. Nah, itu posisi yang menyebabkan bulan itu disebut sebagai bulan baru atau new moon. Jadi ini posisi new moon. Karena di posisi ini bulan akan mulai penampakannya. Ya. Nah, penampakannya awalnya tentu berupa garis tipis. Nah, kemudian membesar, ya, yang berupa bulan sabit. Berupa bulan sabit. Nah, ini bulan sabit awal bulan. Jadi kita melihatnya di langit barat itu masih rendah di langit barat ketika maghrib. Kemudian sehari berikutnya, maghrib berikutnya, ya maghrib keesokan harinya, itu kita juga melihatnya di langit barat, tapi lebih tinggi, lebih tinggi sekitar 12-13 derajat. Itu. Nah, kemudian lihat lagi berikutnya. Maghrib berikutnya. Jadi setiap maghrib itu ketinggiannya bertambah sekitar 12-13 derajat begitu. Terus, gitu ya. Dan penampakannya juga makin besar. Ya, penampakannya bisa kita lihat itu makin besar. Nah, jadi posisi ini sudah bukan lagi di barat, ya. Ini sudah di atas kepala kita, bahkan sudah mulai bergeser ke timur, ya, ketinggiannya itu. Jadi kalau bola langit kita gambarkan 180 derajat, kita bisa hitung. Ya, yang mula-mula misalkan hanya 2 derajat, 28 derajat, 4 derajat, ya, kayaknya 52. Nah, itu menggambarkan posisi-posisi yang makin tinggi, ya. Nah, ini. Nah, sedangkan ini sudah di timur sana, ya, timur sana, itu. Jadi di timur. Nah, itu penampakannya begitu. Nah, kemudian ini, ya, ketika maghrib itu di timur dan rendah, itu, ya. Jadi begitu maghrib, bulan itu sudah ada. Tapi memang kalau mau melihat lebih gamblang itu di pantai, ya, pantai kan nggak terhalang. Kalau di sini kan terhalang gedung, jadi kalau tinggi udah nggak, kalau rendah udah nggak kelihatan. Tapi kalau di pantai itu masih kelihatan. Nah, keesokan harinya ketika maghrib belum ada. Nah, bulan itu baru muncul beberapa saat setelah maghrib, gitu ya, purnama itu. Jadi purnama itu selalu di timur, ya. Penampakan awalnya selalu di timur, begitu. Nah, kemudian keesokan harinya lagi, kalau kita mau melihat di timur, itu munculnya agak lama. Kalau tadi kalau yang misalkan ini, ya, maghrib kira-kira 10 menit setelah maghrib, gitu ya. Nah,
maka keesokan harinya itu ditambah sekitar 50 menit. Jadi 1 jam setelah maghrib. Itu untuk keesokan harinya. Keesokan harinya 108 menit setelah maghrib gitu. Jadi makin lama dari maghrib. Itu penampakannya di langit kalau kita mengamatinya itu malam setelah maghrib. Ya. Itu. Nah, jadi ini posisi yang di ujung sebelah sini ya. Itu kebalikan dari new moon. Jadi kalau full moon itu purnama, berarti semua permukaan bulan yang mendapatkan cahaya matahari itu menghadap bumi. Makanya kemudian kelihatan bunder sesar. Ya. Nah, itu. Nah, jadi ini yang disebut manazil. Nah, ketika bulan ini juga sudah mulai mengecil berupa sabit, itu tadi kan makin lama dari maghrib ya. Itu yang tadi hanya 10 menit, kemudian 1 jam, lalu hampir 2 jam, lalu 2,5 jam dan seterusnya. Nah, maka ketika ini ya, ini sudah katakanlah jam-jam 2 atau setengah 3 muncul di langit timur. Itu. Ya. Sudah berupa bulan sabit. Nah, makanya yang ini kemudian ya yang ini ya. Ini yang bulan sabit akhir bulan. Jadi munculnya pas subuh. Ya, pas subuh. Muncul di di ufuk langit timur. Itu. Jadi kalau bulan sabit awal bulan di langit barat, tapi beberapa menit kemudian dia menghilang, terbenam. Tapi kalau yang bulan sabit di timur, akhir bulan, ketika subuh, semakin tinggi. Hanya saja kan matahari muncul. Sehingga bulan sabitnya juga menjadi tidak kelihatan. Jadi kalau bulan sabit awal bulan tidak kelihatan karena terbenam, nah, bulan sabit akhir bulan tidak kelihatan kalah oleh cahaya matahari, gitu ya. Nah, ini manazil, tempat-tempat relatifnya, ya. Nah, ketika full moon ini terjadilah sesekali terjadi gerhana bulan, ya. Jadi gerhana bulan itu pasti di saat bulan purnama. Nah, pertanyaannya tadi, apakah gerhana itu selalu terjadi pada tanggal 15? Dan nanti yang akan saya jelaskan. Lanjut. Nah, pada saat new moon itu adalah gerhana matahari. Okay. Nah, itu. Nah, posisi full moon, new moon seperti ini tepatnya. Jadi kalau full moon, bulan di luar. Ya, bulannya itu di luar lintasan bumi mengitari matahari. Ya. Itu kalau bulan purnama dan gerhana bulan. Kalau gerhana matahari itu mataharinya tertutup. Ya, mataharinya tertutup. Nah, mataharinya tertutup itu kalau bulannya ini ada pada permukaan ini, ya, permukaan ini. Jadi pas katakanlah momen nanti ketika muter ini jadi berimpit, gitu ya. Itu. Nah, ketika ini berimpit, ini kan jadi berimpit sehingga kemudian nggak lama setelah itu juga akan terjadi gerhana bulan. Makanya gerhana itu mesti berpasangan. Ya, karena posisinya ini ya nanti ini kan sebenarnya sumber rotasinya itu kan tidak tegak lurus, ya, tapi miring juga. Nah, ketika kemudian ini membentuk formasi yang berimpit begitu, maka
Berarti ini pada bidang ini di sini. Jadi juga akan terjadi gerhana matahari, tapi 2 pekan kemudian itu gerhana bulan, begitu. Atau sebaliknya, kalau didahului oleh gerhana bulan, maka 2 pekan kemudian itu akan terjadi gerhana matahari. Ya, jadi gerhana itu memang selalu berpasangan. Itu. Al-Quran juga sudah menyebutkan bahwa itu bisa dievaluasi, bisa dihitung. Karena keduanya sudah ditetapkan sedemikian rupa, sudah ditakdirkan sedemikian rupa, ya, ada ketetapan, ada pola, maka dalam perjalanan hidupnya ini manusia mengumpulkan data-data, lalu dikenali polanya, ya, dan katakanlah kemudian dimodelkan. Nah, hasil pemodelan ini kemudian bisa digunakan untuk memprediksi ke depan. Ya, dan itu adalah ilmu pengetahuan. Dan perkara bulan dan matahari ini sudah sangat akurat. Ya, sudah sangat akurat. Memang metode-metode yang lama, metode-metode yang sangat sederhana, ya, itu pernah dikembangkan juga oleh manusia, tapi belakangan diketahui simpangannya cukup besar, ya. Jadi kalau kita mengenal metode hisab di lingkungan pesantren itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Karena memang di pesantren itu tidak dipelajari matematika, ya, hisab yang relatif sederhana, ya, sederhana. Nah, karena sederhana, faktor-faktor yang dievaluasi itu sedikit, jadi potensi salahnya itu cukup besar. Dan sekarang sudah dikembangkan metode-metode yang lebih canggih dan jauh lebih akurat. Ya. Nah, salah satu metode yang cukup populer itu Sulamun Noyiren. Ya. Itu masih dipakai sampai hari ini. Tapi ketika gerhana matahari total tahun 1983, ya, berapa tahun yang lalu ini berarti? 83 itu berarti 39 tahun yang lalu, ya. Itu ketika saya pertama kali nyampe di Bandung, itu disambut dengan gerhana. Nah, metode ini menyimpang sekitar 6 jam, meleset 6 jam maksud saya. Bukan menyimpang, meleset 6 jam itu, ya. Dari hitungan. Sementara metode-metode yang canggih itu sudah sampai di presisinya sudah sampai di detik. Ya. Akurasinya itu. Nah, ini, ya. Nah, cuman memang masalahnya di kita itu masih ada masalah yang cukup serius. Jadi begini, karena metode itu ditulis oleh seorang ulama, begitu, ya. Dan ulama itu secara umum, yang namanya juga ulama, dekat pada Allah, begitu. Sehingga, wah, jangan ditinggalkan metodenya nih, karena ini ditulis oleh seorang yang alim, gitu. Ya, padahal sebenarnya kalau terkait dengan alam, itu mestinya yang paling mendekati kebenaran, gitu kan, yang paling mendekati, katakan karena ini terkait dengan waktu, ya yang mendekati dengan waktu kejadian yang sesungguhnya, begitu. Nah, gitu, ya. Karena ini adalah ilmu pengetahuan yang sebenarnya itu bisa dirumuskan oleh siapapun, ya. Begitu. Karena ilmu-ilmu kita ini, nun sewu nih, ilmu iptek kita, bikin pesawat canggih-canggih sekarang ini, kalau kita pakai bahasa yang sederhana tadi, kan bukan karangan ulama dalam artian orang yang ini tadi kan, ya, gitu. Tapi mereka berikhtiar terus-menerus, dan itu juga sudah dijamin oleh Allah. Siapapun bisa mendapatkan pengetahuan ini, begitu. Ya, jadi problemnya kan di situ sebenarnya sekarang. Nah, itu. Nah, kalaupun kita amat sangat patuh, taat pada Allah, tapi nggak belajar astronomi, ya nggak bisa juga kan.
nggak bisa juga memprediksi. Kalau prediksi ya salah-salah aja gitu kan. Ya, hanya mengandalkan feeling. Nah, dan itu nggak bisa apa namanya? Nggak bisa diandalkan begitu lah kalau hanya berbasis feeling gitu kan, perasaan begitu. Jadi memang harus benar berbasiskan nah itu, dan itu harus dinya ya begitu. Jadi kalau ibu bapak sakit apa sakit seperti yang apa baru saja berlalu COVID, ya jangan dukun bayi gitu kan ya, itu. Jadi ya serahkan kepada orang yang memang benar-benar ahli gitu. Jadi sekarang bidang ilmu itu kan sangat luas, begitu. Ya, tidak setiap orang berilmu kemudian bisa dan tahu ilmu yang lain. Tuh. Ini kan katakanlah doktornya banyak, profesor tidak sermerta-merta profesor satu ketemu profesor lain itu kemudian nyambung diskusinya, begitu ya. Tuh. Karena bidang saya misalkan itu fisika tentang masa awal kejadian alam semesta, gitu ya, yang kun fayakun itu. Kemudian saya diskusikan ya dengan katakanlah 100 profesor yang lain, ya nggak paham, gitu. Kalau kemudian nanti saya ketemu profesor dalam bidang perkapalan. Kalaupun saya cerita kapal kan saya cerita yang makro-makronya aja. Tapi beliaunya ini karena memang benar-benar ahli kapal akan masuk ke wilayah yang sangat detail, spesifik, begitu. Ya, jadi nggak bisa lagi, begitu. Nah, demikian juga dengan urusan bulan ini, nah, itu ya, nggak bisa kemudian diserahkan kepada ahli fikih, ya, ahli kalam, ahli tasawuf, nggak nyambung nanti. Nah, ya. Begitu, masing-masing sudah ada ahlinya sendiri, ada kaplingnya sendiri. Ya, insinyur jangan jadi dokter, ya, dokter jangan ngaku dokter. Karena di desa-desa kadang-kadang rancu, ya, karena sudah dokter lalu diminta untuk nyuntik. Nah, ya. Padahal dokternya dokter apa? Dokter metalurgi. Kalau disuntik nanti suntiknya kebesaran. Nah ini supaya tidak salah kaprah, supaya tidak main klaim begitu ya. Jadi harus benar-benar diserahkan kepada ahlinya. Kalau sudah urusan perbintangan, ya astronom begitu ya, astronom itu. Karena yang bikin teleskop Hubble itu ya bukan orang-orang yang dekat dengan Allah dalam artian sudah beberapa kali umroh dan haji kan gitu kan. Malah mungkin nggak ada yang pernah umroh dan haji kan karena memang bukan muslim gitu. Nah, itu apa begitu konteksnya. Nah, kita lihat kejadian pada tahun ini. Nah, ini 30 April loh. Itu matahari parsial. Ya. Tapi tidak di wilayah kita adem-adem aja ya. Waktu itu nggak rame-rame. Dalam artian tidak menyelenggarakan sholat sunnah gerhana. Nah, kemudian ya tanggal 16 Mei itu terjadi gerhana bulan total. Ya, seperti halnya 8 November kemarin. Gerhana aja. Kenapa? Karena saat gerhana matahari, gerhana bulan total 16 Mei ini di kita itu jam 11 siang. Yang apa? Ya, bisa melihat itu di bagian bumi yang sebelah, ya orang Amerika gitu loh, ya bukan kita
Makanya di kita tenang-tenang aja. Ya, nggak usah sholat gerhana. Tapi Muslim yang di Amerika yang dilalui sholat gerhana. Nah ini selisih 16 hari. Jadi sekitar 2 pekan, gitu. Nah, sebelum gerhana 8 November kemarin juga ada gerhana matahari parsial lagi, yaitu 25 Oktober. Ya. Itu. Nah, baru kemudian tanggal 8 November yang kita sholat gerhana di tempat ini juga, ini gerhana bulan total. Nah ini sekitar 14 hari ya. Jadi dari jarak ini aja, yang satu selisih 16 hari, satu 14 hari gitu ya. Itu. Jadi tidak selalu 15 hari. Nah ini. Ini informasi umum. Nah, nanti kita lihat secara lebih detail lagi ya. Nah ini jadi satu garis lah gitu ya. Satu garis. Jadi dari new moon ke full moon 2 pekan. Ya, 2 pekan gitu. Nah ini. Ya. Jadi kejadiannya itu begitu. Jadi tidak mungkin misalkan gerhana mataharinya itu 30 April ya. Kemudian itu 14 Juni ya di sini. Jadi 1,5 bulan itu kan ada orang memberi informasi pada kita. Ya, 2 gerhana yang berdekatan, tapi selisih waktunya 1,5 bulan. Itu pasti yang bersangkutan lupa atau ngarang-ngarang. Dan ngarangnya nggak punya. Jadi akhirnya selisihnya 1,5 bulan. Itu nggak mungkin. Ya. Atau misalkan selisihnya 3 minggu. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ini tadi dari gambar tadi itu memang membutuhkan waktu siklus ini sekitar 2 pekan. Secara umum itu 2 pekan. Dari data tadi 14 hari, 16 hari gitu ya, bisa jadi 15 hari begitu ya. Bisa 2 gerhana berturut-turut selisihnya seminggu, 3 minggu. Atau selisihnya itu kalau 1 bulan itu berarti kan gerhananya tetap ya kalau 1 bulan. Jadi kalau matahari ke matahari gitu kan. Gitu. Itu nggak mungkin juga. Nah, itu pedoman umum. Kalau tentang kejadiannya itu seperti ini ya ilustrasinya. Nah, ini ya. Nah, jadi posisi bulan ya. Posisi bulan ini kan berubah secara acak, secara rutin, secara periodik. Jadi ini yang kemudian setiap saat juga setiap bulan ada bulan purnama karena pas di belakang, dan kemudian di atas itu yang namanya konjungsi ya. Terjadi 12 kali dalam waktu 1 tahun. Itu. Ya, dalam 1 tahun itu 12 kali putaran. Tuh. Jadi meskipun permukaan bulan setiap saat yang mendapat cahaya matahari itu separuhnya, tapi penampakannya selalu berubah. Nah ini, jadi yang gambar paling kanan itu penampakan bulannya, ya. Jadi selalu berubah. Nah, tapi ini selalu separuhnya. Nah, yang tampak dari kita, nah ini ya, tampaknya segini. Nah ini tampak semua, makanya bulat, begitu, ya. Nah ini bulan sabit akhir bulan. Nah kita di sini punggungnya yang gelap aja yang menghadap kita, makanya ini gelap, oke? Jadi posisi relatifnya ini. Jadi ketika bulan sabit, berarti dia hampir di garis yang menghubungkan matahari dan bumi, begitu, oke? Itu posisi relatifnya begitu. Jadi itu perubahannya. Jadi untuk lingkaran dalam 1 bulan. Nah ini kalau fotonya dikumpulkan selama 1 bulan ya. Nah itu. Jadi selalu berubah. Nah ini kita perhatikan yang bulat ini.
Ya. Itu 15, 16, 17. Mata telanjang agak membedakan, agak sulit membedakan mata telanjang ya. Nah, itu. Nah, ini ini kemudian saat terjadi gerhana matahari di sini. Ini gerhana bulan ya. Nah, dan saat terjadi gerhana matahari itu tidak semua wilayah terkena, tapi hanya bagian yang gelap ini aja. Nah, gitu ya. Dan itu berjalan agak memanjang. Karena apa? Karena memang bulannya juga berjalan, ya. Itu sehingga kemudian garisnya itu akan memanjang begitu, ya. Daerah yang dilalui itu. Gitu. Nah, jadi itu, nah detailnya seperti ini, ya. Jadi kalau bagian luar matahari ditarik ke bagian luar bumi, ini akan menghasilkan lingkaran, ya, dari sini ini, karena kita tahu ini bulat, ini juga bulat, maka bayangannya di sini berupa lingkaran yang gelap, lingkaran. Tapi kalau bagian luar matahari ditarik silang ke bagian luar yang satunya sini, ini akan di sini dan ini di sini, ini juga akan membentuk lingkaran. Lingkaran besar ini yang lingkaran panumbra, lingkaran kecil ini yang umbra. Ya, umbra. Nah, ketika bagian bulan ini kan bergerak ke sana, bagian ini menyentuh sini, ini yang disebut awal gerhana bulan parsial. Nah, ketika ujung ini, ujung yang lain itu menyentuh ini adalah awal gerhana bulan total. Ya, kalau ujung ini menyentuh sini, kan bergerak ke sana, maka ini awal gerhana sebagian, ya, karena bulannya mau masuk area gelap. Jadi ada sebagian yang tertutup, ada sebagian yang tidak, maka itu gerhana parsial. Tapi begitu ujung sini masuk sini, akan ke sini. Nah, ini awal gerhana bulan total. Artinya semua permukaan bulan tertutup oleh bayangan, berada di wilayah umbra. Nah, begitu ujung ini sampai di sini, nah ini akhir dari gerhana bulan total. Ya. Nah, ini terus bergerak ke sana. Nah, ketika ujung ini berada di sini, ini adalah akhir dari gerhana bulan. Ya, nggak usah embel-embel total. Kalau ujung ini sampai di sini, ini adalah akhir gerhana bulan. Tapi kalau ujung ini di sini, ini adalah akhir dari gerhana. Jadi setelah itu nggak ada sholat gerhana, udah lewat. Ya, itu. Jadi batas sholat gerhana itu adalah ketika ujung sini masuk sini, ini, sini. Dan akhirnya adalah ketika bagian ini berada di sini. Nah, ketika ujung sini belum sama sini, itu belum gerhana. Ya, ya tentu nggak boleh sholat karena memang nggak ada gerhana kok sholat, gitu kan, mengada-ada jadinya, gitu kan. Itu. Demikian juga ketika ujung sini sudah lewat sini, gerhana udah lewat. Kamu mau sholat apa? Gitu. Kalau disebut sholat gerhana udah gak bener, gerhana udah lewat, udah berlalu. Kalau berlalu ya, kalau mau sholat kenapa nggak milih besok aja gitu, sekalian nggak ada gerhana gitu loh maksudnya ya. Nah, gitu nggih. Ini jadi rentang waktu sholat gerhana itu kalau dilihat secara astronomisnya itu begitu. Ya, nah itu. Nah, jadi itu. Nah ini, jadi yang gelap dalam tadi ini adalah bagian yang disebut dengan umbra, yang luar itu panumbra. Oke. Nah, ini waktu-waktu ini yang 16 Mei yang lalu, ya. Itu. Jadi kita lihat ya, ini kan jam nih, ya. Ini GMT. Jadi kalau di kita ini jam 10. Nah, ini awal, ini yang tadi awal gerhana. Oke. Ketika bulannya masuk sini. Ini awal gerhana, jam begini. Ya.
Makanya parsial. Nah, ketika di sini ujung sininya itu menyentuh lingkaran umbra. Jadi semua bagian bulan tertutup. Nah, ini awal gerhana total. Ini akhir gerhana total, ya. Ini akhir dari gerhana. Ini bagian sininya menyentuh lingkaran umbra. Ya. Jadi waktu sholat itu dari sini, ini jam 9.28 kalau versi kita, pagi hari, ya, sampai ini jam 12.56. Ya. Setelah itu nggak boleh, karena udah lewat. Ya. Jadi bukan lagi sholat gerhana kalau sholat. Ya. Nah ini. Jadi itu yang 16 Mei yang lalu. Gitu. Nah ini yang baru kemarin. Ya. Coba balik lagi ke sini tadi. Jadi berapa jam ini waktu untuk sholat? 2.28 sampai 5.56. Berarti 3 jam 56 menit rentang waktunya. Rentang waktu untuk sholat gerhana. Ya, 3 jam 28 menit. Nah, sekarang ini ya. Nah, ini panumbra ya. Majelis Takjim memutuskan enggak, nah, yang panumbra itu belum sholat gitu ya. Jadi sholatnya itu ini ya, ketika permukaan bulan ini bersentuhan dengan lingkaran, dan ini jam 9.09 GMT atau jam 4:09 di kita sore. Nah, karena sore bulan masih di bawah ufuk, nggak kelihatan. Ya, jadi ya kita juga nggak boleh sholat kalau kita belum melihat itu. Ya, nah, jadi kita persis setelah maghrib aja. Makanya kemarin kan kita sholat setelah maghrib. Jadi jam 5.17 mulai gerhana bulan total, ya. Dan ini akhir total jam 7.14 begitu. Jam ini ya jam 6.42 akhir total, dan gerhana berakhir jam 7.49. Jadi kita punya waktu 3 jam 40 menit ya untuk 8 November kemarin untuk sholat gerhana, begitu ya. Nah, jadi itu ya, jadi ini ilustrasinya itu kalau divisualisasikan ya. Nah itu akhir awal ya, maksudnya awal apa tadi? Awal total, awal gerhana. Nah ini, jadi ada 4 waktu ya, ada 4 waktu. Awal gerhana total, kalau ada total. Kan tidak selalu gerhana bulan total kan. Kalau bulannya nih agak ke sini, sehingga selalu ada permukaan bulan yang di luar umbra, itu berarti parsial. Ya, tidak total, parsial. Total itu kalau semua bagian bulan berada di dalam lingkaran umbra. Oke, itu. Nah, jadi gerhana bulan total itu terjadi, Bu Bapak, itu kalau, nah ini, terus tadi dari gambar yang di depan tadi, bulannya di mana? Kalau materi ini bulannya di mana? Supaya terjadi gerhana bulan. Harus kan posisinya matahari, bumi, bulan kan? Jadi kita tarik garis ke sini. Ya. Jadi itu artinya lintangnya ini, lintang bulan dan lintang matahari, ini lintang utara, ini lintang selatan, ini ekuator. Ya. Itu. Jadi gerhana bulan terjadi kalau lintangnya sama, hanya beda utara selatan. Itu ya. Itu. Nah, kalau dari data ini ya. Itu. Ini 19,3, ini 19,1. Selisih 0,2. Jadi punya potensi untuk gerhana bulan total. Untuk. Nah, kemudian bujur yang sini dan bujur sini itu selisih 180 derajat.
Nah, tepatnya ini 52 di sini ya 232 begitu. Jadi itu yang Mei, mataharinya di utara yang Mei, bulannya di selatan ya. Sedangkan yang Juni maaf, yang November kebalikannya ya, kebalikannya. Nah, bulan mataharinya di selatan, buminya di utara. Ya, di utara. Tuh. Nah, angka-angkanya kita lihat itu ya. Ini 16,6 ya, 16,6 persis sama kemudian bujurnya ini ya. Itu syarat bagi terjadinya gerhana bulan total, mirip. Kalau selisihnya agak besar, ada gerhana tapi parsial. Kalau selisihnya lebih besar lagi, tidak terjadi gerhana, gitu loh, gitu. Itu. Jadi angka-angkanya ini harus berdekatan 16,6. Wah, ini persis sudah. Ini ya. Itu akan total. Seperti itu. Misalkan ini 18, itu kemungkinan akan parsial. Tapi kalau ini misalkan 20, udah nggak ada gerhana, gitu loh ya. Begitu. Jadi kalau ya. Nah, lintang ini tadi diukur dari ekuator, bujur itu diukur dari Inggris ke timur dan ke barat. Okay. Indonesia itu kan GMT plus 7 waktunya kan. Jadi di Inggris GMT sana jam 00 tengah malam, kita jam 7 pagi hari. Karena apa? Bujurnya itu selisih kita itu udah 95 sampai 140. Makanya kita punya 3 zona waktu. Oke. Kapan-kapan kita bahas zona waktu. Ini kaitannya dengan posisi bujur ini garis-garis ini. Bagi ya di bumi itu skat-skat gitu. Supaya kalau orang tanya di mana kota ini, orang nyebut koordinatnya ini, maka itu sudah terhindar dari interpretasi yang salah. Karena apa? Karena sudah angkanya itu sudah pas gitu. Jadi nggak mungkin lagi ditafsirkan berbeda gitu kalau koordinat ini tadi. Okay? Nah, tadi pertanyaannya adalah ya, ketika bulan purnama ini apakah purnama ini terjadi pada pertengahan siklus? Artinya begini Pak G. Jadi misalkan dari konjungsi satu ke konjungsi berikutnya. Misalkan terjadi 30 hari gitu kan ya. Nah, apakah 30 hari itu maksudnya 30 kali 24 jam gitu loh ya. Nah, apakah bulan purnamanya itu kemudian tepat pada 24 kali 15 gitu. Apakah seperti itu? Nanti kita lihat ya, data-data ini. Supaya pengetahuan kita itu setidak-tidaknya nanti kita pernah melihat datanya begitu. Oke. Kalau mau saya sampaikan sekilas kan bisa saja ya. Tapi jenengan nanti sambil melihat ya angka-angka supaya kalau kalian makin yakin gitu. Nah, kemudian apa gerhana itu terjadi pada tanggal 15 Hijriah? Ini pertanyaan ini masuk ke saya ada cukup banyak ya. Gitu. Sehingga kemudian curiga, loh kalau gitu tanggal jatuhnya salah dong. Gitu. Mari kita lihat bareng-bareng. Oke. Ini kenapa ya saya melibatkan 1443? Karena di sini ada bulan tahun 2022. Oke. Ini. Apa ini? Tadi gerhana pertama matahari tanggal berapa, Pak? 30 April, Oke. Ini kan terjadinya pada saat konjungsi kan ini 30 April, Oke. Itu 30 April. Nah, tanggal satunya yang April, tanggal 1 Syawalnya kan 2 Mei ini. Oke, 2 Mei. Tadi gerhana bulan tanggal berapa? 16 Mei. Jadi kalau 2 Mei dihitung dari 2 Mei berarti 16 Mei itu tanggal berapa? 15 Syawal ya. Benar kan? Tanggal 15 Syawal. Tapi kita nggak menikmati purnamanya karena siang hari. Gitu kan?
Ya, siang hari. Itu. Jadi 15 Syawal di kita meskipun itu siang hari sehingga kita tidak menyaksikan purnama gerhana, okay? Nah, itu yang pertama, okay? 15 Syawal, okay? Tuh. Nah, ini. Nah, kemudian gerhana bulan 8 Mei. Okay, 8 Mei. Konjungsinya 25 November. Ya. Maaf, 25 Oktober kan? 25 Oktober konjungsi terjadi jam 5.47. Maghribnya 5.24. Maka maghribnya itu belum bulan baru. Ya. Masih tanggal 30. Tanggal 30 Rabiul Awal. Jadi Rabiul Tsaninya itu mulai tanggal 27. Tanggal 27 Oktober. Ya. Itu tanggal 1, oke. Terus gerhananya tanggal berapa? 8 November kan? Mari kita hitung sekarang ya. Ini 27 ya. Bulan Oktober itu berapa? Harinya berapa? 31 kan? Oke. Oktober, Agustus kan? Ini dulu kan, Januari, Februari, Maret, April kan? Guru-guru kita kan ngajarin gitu. Ini Januari, 31, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober 31. Oke. Nah, tanggal 27 ya. Tanggal 27 itu tanggal 1 Rabiul Tsani. 27 ya. 27, 28, 29, 30, 31. Tanggal 31 itu 5 Rabiul Tsani. Tadi 8 November kan? Berarti tanggal 8 November berapa? Tanggal berapa Rabiul Tsani? Kan ini tadi 5 yang Juli. Jadi 13 kan? Jadi siangnya itu tanggal 13, Pak. 13 Rabiul Tsani. Baru maghrib tanggal 14. Jadi gerhana bulan kemarin itu terjadi pada 14 Rabiul Tsani. Jadi bukan pada tanggal 15. Gitu loh. Ya. Dan tanggal satunya juga nggak salah. Oh, kita yang salah nih telat. Enggak telat. Wong ini belum konjungsi kok maghrib. Enggak boleh kalau belum konjungsi itu tanggal 1. Jadi tanggal 1 itu harus didahului oleh yang namanya konjungsi. Karena konjungsi itu adalah pertanda akhir siklus. Gitu. Jadi nggak mungkin tanggal 26-nya itu tanggal 1. Misalkan kita mau maksa-maksa diri ya, supaya gerhananya itu tanggal 15. Itu artinya kan tanggal 1-nya 26. Nggak boleh tanggal 26 itu 1 Rabiul Tsani. Mengapa? Karena maghrib tanggal 25-nya itu belum terjadi konjungsi. Nah, gitu ya. Itu. Ya, jadi dari dua data ini ya, yang satu tadi tanggal 15 memang ya, 15 apa tadi? Syawal atau apa tadi ya. Tapi itu pun kita enggak di kita tanggal 15, tapi kejadiannya di belahan bumi yang sebalik di Amerika sana ya. Nah itu. Nah, jadi itu. Jadi artinya Ibu Bapak nanti kalau ada yang bertanya, gerhana bulan tidak selalu pada tanggal 15. Oke. Kan 8 November kemarin justru siangnya masih tanggal 13, malamnya masih malam 14. 9 siang itu yang 14 gitu. Dari maghrib sampai 9 siangnya. Oke. Itu data. Basisnya jelas nanti ketika kita jawab itu gitu nggih. Nah, gini Pak, Bapak, Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ini kan konjungsi satu ke konjungsi yang berikutnya. Jadi artinya selang waktunya ini ya 29 hari, 11 jam, 12 atau tepatnya 13 menit ya. Itu.
Tapi karena ini kan pembulatan sehingga ini. Ya. Jadi panjang siklusnya ini. Nah, separuhnya berapa? Ya, separuhnya itu 14 hari, 17 jam, 36 menit. Itu separuh siklusnya itu. Nah, artinya kalau dugaan kita tadi, berarti gerhana bulan kan terjadi 14 hari, 17 jam, 36 menit setelah ini gitu kan. Gitu loh. Tapi ternyata kejadiannya ini full moon itu, purnama penuh. Nah, ini berapa lama dari sini? Kita hitung Ibu Bapak. Nah, setelah saya hitung ternyata 15 hari, 5 jam, 15 menit. Ini kan ini 18. Ini 3. 3 ke 8 kan 15 hari. Jam 1. Ini 5. Apa? Jam berapa nih? 6 ya. Kan 5. 48 kurangi 33, 15. Jadi 15 jam, 15 hari, 5 jam, 15 menit. Jadi lebih dari separuhnya ini, gitu. Tidak berada di sini kan. Nah, kemudian siklus berikutnya ini. Tengah-tengahnya ini. Ya. Tapi apa? Full moon terjadi jam segini. Gitu loh, ya. Jadi tidak pada ini. Gitu. Nah, setelah kita hitung semua, ya, ini 15 hari. Ini ya. Jadi sampai, tapi lihat Bapak, ini makin, ini naik ya, naik. Nah, ini mulai turun lagi. Nah, ini mulai turun, ya. Nah, ini 15 tadi, 15 ini. Gerhana ya, gerhana. Itu 15.00, nah baru kemudian ini makin turun lagi ini di 15, Pak, nggih. Itu. Jadi yang di sini, nah ini ya. Nah, ini tanggal 14 tadi. Ya, gerhananya yang bulan November kemarin itu 14, nggih. Itu. Yang di sini itu 15. Jadi artinya itu tidak selalu. Dan purnama itu tidak selalu kalau angka-angkanya itu tidak selalu tepat gitu ya. Di separuhnya di pertengahan siklus. Jadi bulan itu kan mengelilingi Pak, nggih. Loh, jadi ibarat orang melakukan perjalanan itu misalkan jaraknya 100 kilo. Nah, berarti tengah-tengahnya itu 50 kilo gitu loh Pak maksudnya. Jadi dari konjungsi ke konjungsi siklus itu 29 hari 11 jam 12 menit. Maka tengah-tengahnya itu adalah 14 hari 17 jam 36 menit. Nah, bayangan kita di saat seperti itulah bulan purnama bunder secer 100% itu terjadi. Ternyata mboten Bapak. Ya ternyata ini angka-angkanya. Semua angkanya berbeda. Jadi ada plus minusnya. Mengapa? Karena memang bulannya itu lintasnya berupa elip, Pak. Gitu loh ya. Jadi tidak ideal dan buminya tadi yang diputeri oleh matahari itu juga bergerak. Gitu. Nah, kalau elip ada saat ketika dekat, ada saat ketika jauh. Dan kecepatan buminya bergerak ini ya sudah dirumuskan oleh Pak Kepler. Nah, kalau dekat itu jaraknya apa? Kalau dekat itu kecepatannya membesar. Mengapa? Karena luas yang disapu itu sama pada waktu yang bersamaan. Sehingga kalau dekat itu supaya luasnya sama, maka jaraknya lebih besar. Kalau jaraknya jauh, maka ini luasnya sama kan berarti ini lebih kecil kan ininya. Jadi lebih lambat begitu, Pak. Nah, jadi karena faktor-faktor itu, maka ini tadi ya, ini lebih besar dari tengahannya, yang di sini lebih kecil. Begitu nggih? Jadi tidak persis sama. Begitu nggih? Nah, akhirnya sebagai kesimpulan poin-poin yang saya sampaikan tadi, pertama, gerhana, kedua ya, bulan itu pada saat bulan purnama atau full moon. Gerhana matahari itu terjadi pada saat new moon atau konjungsi ya. Jadi keberadaan bulan itu menutupi matahari. Jadi posisinya harus di antara bumi dan matahari. Oke, itu gerhana matahari. Itu. Nah, posisinya
Itu kalau lebih spesifik lagi, ya, kalau gerhana bulan, lintangnya itu utara selatan, ya. Jadi dua data tadi, kalau gerhana bulan 16 Mei, mataharinya di utara, bulannya di selatan. Sedangkan November, mataharinya di selatan, bulannya di utara. Dengan angka yang hampir sama, ya, hampir sama. Kalau agak besar selisihnya itu nanti parsial. Kalau besar lagi nggak ada gerhana, gitu ya. Nah itu bujurnya beda 180 derajat. Itu kalau gerhana matahari kedua-duanya sama, lintangnya sama, bujurnya sama. Ya itu bedanya dengan gerhana matahari, ya. Dan tidak selalu tanggal 15. Nah ini ya. Jadi tolong dibantu nanti kalau ada yang nanya, ya, atau yang protes. Tidak selalu. Kita sudah tampilkan data-data tadi. Itu. Jadi awal bulannya pun juga nggak ada yang berselisih tadi. Nggak. Maksudnya antara yang katakanlah Wujudul Hilal versi Muhammadiyah ataupun Imkanur Ru'yat pemerintah atau NU itu sama mengawali apa tadi Rabiul Tsani itu. 27 Oktober bukan 26. Nggak ada perbedaan di situ awal bulannya. Itu. Dan itu tanggal siangnya masih tanggal 13, ya. Kan gerhananya kan mulai sore toh. Itu artinya kan mulai tanggal 13 menurut kita kan. Kemudian malamnya baru 14 begitu. Jadi tanggal 14, 13 dan 14 begitu. Jadi bukan tanggal 15. Jadi artinya tidak selalu tanggal 15, ya. Betul. Dan purnama tidak di pertengahan siklus. Ada plus minusnya ya. Lebih sedikit 15 jam gitu atau kurang gitu ya. Begitu. Jadi tidak persis itu. Dan gerhana tidak datang sendirian, Pak. Jadi enggak ada Pak gerhana tuh gerhana srengenge itu terus gerhana bulan tok enggak ada Pak. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada orang memberitahu kita nah tahun depan kan 20 April ada gerhana matahari kan? Bisa dicek 2 pekan setelahnya atau 2 pekan sebelumnya itu pasti terjadi gitu loh. Gerhana bulan. Itu. Perkara itu tidak bayangan yang tidak melewati kita itu perkara yang lain gitu nggih. Tapi itu pasti terjadi gitu. Ya, jadi gerhana itu berpasangan, Mbak, selalu berpasangan, nggak mungkin datang sendirian. Ya, jadi begitu nggih. Nah, ini. Bahkan bisa saja berturut-turut sampai 3. Matahari, bulan, matahari. Atau bulan, matahari, bulan begitu. Tapi yang jelas tidak mungkin sendirian. Gitu ya. Nah, jadi itu Ibu Bapak ya supaya pengetahuan kita tentang gerhana kaitannya dengan bulan Komariah ya itu juga clear gitu ya. Nanti kalau ada orang lagi salah lagi tanggal lagi. Itu gerhana tanggal dulu lah, tanggal 14 lah ya. Durung apa-apa nyalahke. Ya, gitu nggih. Nah, supaya kita jadi makin mantap gitu. Ya, kalau ada orang nyalahkan, nah ini durung sinau gitu ya. Durung delok YouTube itu mutakin. Jadi setelah itu. Begitu, Ibu Bapak, mudah-mudahan bermanfaat ya, bertambah sehingga kemudian Allah punya alasan untuk menaikkan derajat kita. Ya, karena memang Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Walladzina telah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.